Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini Senin 25 Maret 2024 bertepatan dengan hari ke-14 Ramadan, kita dapat hadir di Masjid Raya Bani Umar dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti salat Isya dan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam kiranya dilimpahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya yang rela berkorban untuk menegakkan syiar Islam di muka bumi ini, meletakkan pondasi akidah Islamiyah. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, saya kira sudah sering diucapkan dalam bulan Ramadan ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi inputnya adalah orang-orang yang beriman. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman tidak masuk dalam seruan ini. Sedangkan outputnya adalah orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, itu outputnya. Sedangkan prosesnya adalah ibadah puasa dengan amalia-amalia lain, antara lain sholat tarawih yang kita lakukan nanti, lalu sholat sunnah dan sebagainya. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu sangat penting. Kenapa penting? Karena keimanan pada diri seseorang itu berfluktuasi, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Jadi keimanan yang paling tinggi adalah malaikat. Keimanan yang paling rendah di bawah adalah syaitan. Sedangkan manusia itu berada di antaranya, di antara malaikat dan setan, berfluktuasi, ya. Yang dijamin keimanannya terus meningkat hanya nabi dan rasul. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha agar bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berdoa agar selalu dianugerahi keimanan dan kesehatan untuk kelancaran puasa kita, ya. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a. Wahai manusia, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang tetap, iman yang kokoh. Kami mohon kepadamu hati yang khusyuk, ya. Wa nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah. Itu juga selalu dipanjatkan oleh kita.
Kami mohon kepadamu ampunan dan afiat, yaitu keselamatan atau perlindungan. Ya, kami mohon kepadamu kesehatan yang sempurna. Kami mohon kepadamu syukur atas kesehatan itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, mintalah kalian kepada Allah keimanan dan kesehatan, karena tidak ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang lebih baik dari kesehatan dan keimanan. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu ciri orang yang beriman, adalah memakmurkan masjid. Seperti yang kita lakukan sekarang adalah bagian dari memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yahsa ilallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kita bagian dari itu, beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, wa aqimis sholah, wa ataz zakah, menunaikan zakat, walam yahsa ilallah, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayakuna minal muhtadin. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapat petunjuk. Dalam Al-Quran At-Taubah ayat 17, maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Jadi orang yang memakmurkan masjid, kita semua, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep takwa sebagai output dari puasa Ramadan ini sering disebut dalam Al-Quran, yakni beragam sikap dan perilaku yang menunjukkan ketakwaan seseorang. Konsep tersebut dapat ditemukan dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang demikian ya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu firman Allah dalam Ali Imran ayat 133. Dalam surat Ali Imran 133 ini lebih menekankan pada peningkatan ketakwaan. Ya, jadi la'allakum tatakun maknanya adalah peningkatan ketakwaan, ya, dengan cara berlomba-lomba, dengan cara berkompetisi, ya, untuk meraih tingkat atau derajat ketakwaan. Kata wasyari'u, bersegeralah kamu sebagai ketergesa-gesaan seseorang untuk meraih ampunannya dan berlomba-lomba untuk mencapai surga. Pertanyaannya, kenapa harus segera? Wasyari'u, bersegeralah kamu. Khususnya di bulan Ramadan ini, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Besok atau lusa. Sehari yang lalu, saudara kami dari mantan departemen PU dipanggil oleh Allah baru hari yang lalu. Nah, ya, di tengah-tengah bulan Ramadan itu ternyata dipanggil oleh Allah. Dan kita tidak pernah tahu kita akan sampai pada akhir bulan Ramadan atau kita tidak.
Oleh karenanya Allah mengatakan harus bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memanfaatkan waktu di bulan Ramadan itu. Sekarang sudah hari ke-14 atau ke-15. Ya, kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus segera memohon ampun kepada Allah. Ya, karena tidak tahu usia kita, apakah sampai besok, lusa, sampai minggu depan, tidak pernah ada yang tahu. Jangan terpedaya dengan dunia. Jangan terlena dengan usia muda. Karena syarat mati itu tidak harus tua. Banyak yang muda-muda juga dipanggil oleh Allah. Ya, 2 hari yang lalu di Masjid Jami Bintaro Jaya ada yang dipanggil oleh Allah dalam usia 33 tahun. Seorang ibu 33 tahun. Nah, itu ada yang dipanggil 33, 30, 60. Jadi itu rahasia Allah. Tapi yang penting bahwa kita harus siap. Jadi kita jangan terpedaya dengan dunia, ya. Karena syarat mati itu tidak harus tua dulu, ya. Jangan terlena dengan badan sehat. Karena mati itu tidak harus sakit dulu. Ya, di Bintaro Jaya ada 2 orang yang meninggal tidak sakit. Tapi di tol Cipali tiba-tiba ada tabrakan, 2 meninggal. Ya, 1 hari sebelum Ramadan, sebelum masuki Ramadan. Jadi kita yang bersangkutan tidak masuk ikut Ramadan, tapi malah tabrakan. Nah, oleh karena itu Allah tadi mengharapkan kita harus segera menyegerakan memohon ampunan, jangan terpedaya dengan usia. Jangan mencari dunia hanya untuk dunia. Jadikan dunia itu untuk bekal akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ardh. Carilah olehmu kebahagiaan negeri akhirat, itu yang pertama, yang prioritas. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi engkau juga harus cari kebahagiaan akhirat, karena ada korelasi antara dunia dan akhirat. Ya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi pada saatnya, satu saat kita semua juga akan mati. Hanya waktunya kita tidak tahu, apakah itu tua, muda, miskin, kaya, tidak tahu, tapi semua pasti akan kematian. Secantik dan segagah apapun wajahmu, setampan apapun rupamu, setinggi apapun kedudukanmu, sebanyak apapun hartamu, sebagus apapun mobil mewahmu, sebagus apapun rumah megah yang selalu kau banggakan, sebanyak apapun hartamu yang selalu kau agungkan, sebanyak apapun perhiasan indahmu yang selalu kau pamerkan, semuanya tidak akan ada artinya sama sekali. Ya, tatkala rohmu sudah bercerai dari badan, tatkala mati telah tiba. Itu yang harus kita ingat, bahwa kematian itu pasti datang. Kematian pasti akan menemui kita, menemui semua yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 8, "Qul innal mautal ladzi tafirruna ya fa innahu mulaqikum tsumma turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu dalam Al-Quran surat Jum'ah. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat
28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa engkau kafir kepada Allah? Kenapa engkau ingkar terhadap Allah, padahal sebelumnya kamu mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kami dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah yang akan menghidupkan kembali nanti, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan sesungguhnya kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan di dalam kitab induk yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Itulah firman Allah dalam Al-Quran surat Yasin. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 133, bagi orang yang bertakwa harus segera mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa sari'u ila magfiratim mir rabbikum. Ya. Carilah, bersegeralah kamu mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa dijelaskan dalam ayat berikutnya. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yang ada lagi yang fikuna fis syarra wad dharra wal kadimina ghaib wal afina 'anil nas wallahu yuhibbus sabirin, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbus muhsinin. Ayat ini menjelaskan ciri orang-orang yang bertakwa sebagai ahli surga. Orang-orang yang bertakwa sebagai ahli surga, dari ayat tersebut maka akan ditemukan 3 konsep takwa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah berinfak dalam segala kondisi. Itu ciri orang yang bertakwa. Berinfak dalam kondisi lapang maupun berinfak dalam kondisi sempit, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Nah, sebagian orang ya teramat berat untuk menafkahkan hartanya yang ia cintai. Sebagian besar orang berat berinfak, apalagi dalam keadaan sempit. Ya. Bila kita berhasil melakukan dalam keadaan lapang maupun sempit, maka hal itu menunjukkan tingginya tingkat ketakwaan kita, tingginya tingkat ketakwaan kita semua. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah menahan amarah. Ya, ciri kedua yang disebutkan dalam ayat di atas ialah wal kadiminal ghaid. Ya, yakni mereka yang mampu menahan amarah. Mereka mampu mengekang amarah dan tidak mau melampiaskan kemarahan tersebut. Ini ciri orang yang bertakwa, bisa mampu menahan amarah. Dan yang ketiga, yang terakhir, ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan sesama. Dia mudah saling memaafkan dengan yang lain. Memaafkan
sesama ini merupakan tingkat setelah seseorang mampu menahan amarah. Ya. Pada tahap ini, kesalahan orang tersebut benar-benar terhapus dan hilang sehingga seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu. Ya. Ini merupakan tingkat penguasaan dan pengendalian diri yang jarang dilakukan setiap orang. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk beribadah, untuk puasa. Karena dengan puasa kita bisa mengendalikan itu semua. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, yang mengindikasikan bahwa ketakwaan seseorang berada pada tingkat tertinggi apabila ia mau berbuat baik kepada orang yang telah berbuat kesalahan kepadanya. Mau berbuat baik kepada orang yang telah melakukan kesalahan kepadanya, sehingga ia tidak hanya menahan amarah, tidak hanya memaafkan, namun juga membalasnya dengan berbuat baik. Jadi malah sebaliknya, dia membalas dengan berbuat baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sikap tersebut berupa 3 konsep takwa yang dapat dilatih oleh orang yang beriman selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa ini agar semakin meningkat ketakwaan kita, la'allakum tattaqun, sehingga menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, mulia di dunia, bahagia di akhirat, meraih kenikmatan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga puasa Ramadan kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan sehingga terhindar dari api neraka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.